Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang rangkuman materi Kewarganegaraan kelas 7 bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Materi pertama akan kita mulai dengan konstitusi. Konstitusi berasal dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Latin. Konstitusi memiliki arti undang-undang dasar atau hukum dasar. Ada dua macam konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur pri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Kemudian, konstitusi tidak tertulis biasanya disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Undang-Undang Dasar menurut ECSWD adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Dalam negara demokrasi, UUD memiliki fungsi membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Indonesia sendiri menganut paham konstitusionalisme. Itu tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang isinya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ada beberapa tanggal penting yang harus kalian ingat dalam sidang BPUPKI. Yang pertama, 14 Juli 1945, yaitu agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Berikutnya 15 Juli 1945, yaitu agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, 16 Juli 1945, yaitu naskah Undang-Undang Dasar diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI. Akhirnya setelah 1 hari Indonesia merdeka, PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada beberapa isi dari hasil sidang PPKI, yaitu mengesahkan Undang-Undang 1945, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat menjadi KNIP. Terdapat pula beberapa perubahan isi UUD 1945. Ada 4 perubahan nih dalam sidang PPKI. Yang pertama, kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. Kemudian, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, perubahan pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang terakhir adalah perubahan pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.